Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin memaparkan hasil mini riset atau wawancara kami membahas tentang Thariqah Satariyah di Desa Singgahan, Kecamatan Kebonsari, Kabupaten Madiun. Untuk yang pertama, tentang sejarah perkembangan Thariqah Satariyah. Thariqah Satariyah merupakan salah satu thariqah sufi yang memiliki sejarah panjang. Bermula muncul di wilayah Persia dan India pada abad 15. Thariqah ini pada awalnya dipelopori oleh Syekh Yazid Al-Bustami, kemudian didirikan oleh Syekh Abdullah As-Sattar yang mengembangkan metode spiritual yang menekankan penyucian jiwa lewat cara melestarikan literasi dasar syariat, dzikir khafi, muraqabah, dan laku tasawuf yang ringkas namun mendalam. Maksudnya thariqah di Nusantara terjadi pada abad 16 sampai 17 Masehi melalui para ulama yang menimba ilmu di Mekah, terutama Syekh Abdul Rauf As-Singkili, seorang ulama Aceh yang mengenalkan dan mengajarkan Satariyah di wilayah Aceh. Kemudian dilanjut murid beliau Syekh Burhanuddin Ulaan di wilayah Sumatera Barat melalui surau-surau tradisional Satariyah menyebar luas ke berbagai wilayah-wilayah di Nusantara, termasuk di Pulau Jawa, serta melebur dengan adat dan tradisi di wilayah masing-masing. Perkembangan tersebut termasuk di wilayah Jawa, terkhusus di wilayah Karisidenan Madiun, Satariyah menyebar luas sehingga masuk di Desa Singgahan, Kecamatan Kebonsari, Kabupaten Madiun. Thariqah di desa tersebut mempunyai karakteristik mengembangkan ajaran thariqah yang berfokus pada kajian syariah, serta ritual-ritual seperti thariqah pada umumnya yang lebih condong pada pendekatan filosofis sehingga dapat diterima oleh masyarakat umum secara luas dan di kalangan para pemuda. Thariqah Satariyah di wilayah Desa Singgahan, Kecamatan Kebonsari, Kabupaten Madiun dipimpin oleh seorang mursyid yang merupakan salah satu tokoh agama di lingkungan tersebut. Keberadaan mursyid ini sangat penting karena menjadi pembimbing utama dalam ajaran dan praktik spiritual tarekat. Pembinaan murid dilakukan melalui lembaga yang disebut pengguron, yaitu perguruan tarekat yang berada di wilayah padepokan tarekat di lingkungan tersebut. Masuk ke dalam tarekat Satariyah tidak dapat dilakukan secara langsung, melainkan harus melalui proses seleksi yang ketat, meliputi tirakat, latihan batin, pengabdian kepada masyarakat, dan pengabdian kepada mursyid sebagai bentuk kesiapan spiritual calon murid. Ritual tarekat Satariyah menekankan latihan rohani dan pemusatan batin kepada Allah melalui ibadah dan zikir yang teratur. Amalan wajibnya meliputi pelaksanaan sholat sunnah tertentu, zikir dengan bacaan dan jumlah yang telah ditentukan, serta puasa sunnah rutin. Seluruh amalan tersebut dijalankan dengan adab dan kedisiplinan sebagai sarana penyucian jiwa, pengendalian diri, dan upaya mencapai ketenangan batin serta kedekatan kepada Allah. Dalam tradisi Thariqah Satariyah, perempuan diperbolehkan menjadi jamaah karena tidak terdapat larangan syar'i bagi wanita untuk mengikuti amalan zikir, wirid, atau suluk yang bertujuan pada penyucian jiwa. Tasawuf sejak masa klasik pun telah mengenal tokoh perempuan sufi seperti Sayyidah Aisyah, yaitu istri Nabi Muhammad SAW, dan Rabi'ah Al-Adawiyah, yang menunjukkan bahwa kedalaman spiritual tidak dibatasi oleh jenis kelamin. Secara prinsip, seorang perempuan juga dapat menjadi mursyid apabila memenuhi syarat-syarat rohaniyah, keilmuan, akhlak, serta memperoleh ijazah dari mursyid sebelumnya. Karena kelayakan seorang guru dalam tasawuf ditentukan oleh kualitas rohaniyah, bukan gender, namun dalam praktik Satariyah di Nusantara, posisi mursyid biasanya dipegang laki-laki, bukan karena larangan agama, melainkan karena tradisi sosial, struktur pesantren, dan pertimbangan adab pergaulan. Dengan demikian, perempuan tetap memiliki ruang untuk menjadi jamaah. Dan secara teoritis, dapat pula menjadi mursyid meskipun prakteknya masih jarang dilakukan. Praktek mursyid perempuan di Satariyah, tepatnya di daerah Magetan, dilakukan menggunakan badal laki-laki yang biasanya juga sebagai suaminya dalam setiap kegiatan ritual rutin.
di tarekat tersebut. Dalam hal baiat, tarekat ini membaiat secara serentak seperti tarekat-tarekat pada umumnya. Berdasarkan uraian sejarah dan perkembangan tarekat Satariyah tersebut, dapat disimpulkan bahwa tarekat Satariyah merupakan salah satu tarekat sufi yang memiliki akar sejarah panjang dan kuat, bermula dari wilayah Persia, India pada abad ke-15. Kemudian perkembangan melalui ajaran para tokoh sufi seperti Syekh Abdullah Al-Shattar. Tarekat ini menekankan penyucian jiwa melalui pengamalan syariat, zikir kafi, muraqabah, serta laku tasawuf yang sederhana namun mendalam. Masuknya tarekat Satariyah ke Nusantara pada abad ke-16-17 melalui para ulama yang belajar di Mekah, khususnya Syekh Abdul Rauf Asingkili dan murid-muridnya, menjadikan tarekat ini berkembang luas dan beradaptasi dengan budaya lokal di berbagai wilayah Indonesia. Perkembangan tarekat Satariyah di Desa Singgahan, Kecamatan Kebonsari, Kabupaten Madiun menunjukkan bahwa tarekat ini mampu diterima oleh masyarakat luas karena ajarannya yang berfokus pada kajian syariah dan praktik ritual yang tidak bertentangan dengan kehidupan sosial. Dengan kepemimpinan seorang mursyid, sistem pembinaan melalui pengguruan serta proses seleksi murid yang ketat, tarekat Satariyah di desa tersebut menekankan kedisiplinan spiritual dan pembinaan akhlak. Ritual-ritual yang dijalankan seperti zikir teratur, salat sunnah, dan puasa sunnah menjadi sarana penting dalam pembentukan ketenangan batin, pengendalian diri, serta upaya mendekatkan diri kepada Allah, sehingga tarekat ini tetap relevan di tengah kehidupan masyarakat modern termasuk di kalangan pemuda. Ya, akhirnya semalam disebut dengan suatu jawa. Istilah-istilahnya itu banyak menggunakan dari satu istilah-istilah kalau perjalanan dalam pikir tapi mereka tidak menggunakan syariat, makanya banyak berikan syariat. Kalau dari jalur Satariyah dia mesti komplit, mulai dari syariat atau rekor dan para pemimpin. Kadang Satariyah itu sering difitnah. Kalau Satariyah itu sering difitnah dan mau sholat. Itu sebenarnya dari situ, sebenarnya kesempal. Ini hanya mengambil hakikatnya. Kalau rekor syariatnya nggak dipakai hakikat. Akhirnya sih kena ibadah ya atau jalankan untuk istiqomahkan dari Satariyah. Satariyah itu karena sudah tua. Kalau yang berkembang di daerah kita, Madiun, Purwokerto, Magetan, Ngawi, sekitarnya, itu muaranya itu Tegalrejo. Magetan. Tegalrejo, Purwokerto, Tegalrejo. Akhirnya melahirkan PSN. Tegalrejo. Pusatnya di situ. Daerah sini itu rata-rata kalau diruntuh camatnya itu bisa dipastikan ke situ, mesti melewati jalan. Nah, sebenarnya boleh, tapi yang berkembang di daerah kita ini, Satariyah itu, walaupun ada beberapa Satariyah yang dari luar, ya. Karena Satariyah itu model pemursitan. Itu tidak ada model pengijazahan, itu enggak ada. Jadi kalau di Satariyah itu tidak berlaku model model dinasti, itu enggak ada. Kalau bapaknya mursyid, anaknya belum tentu. Itu Satariyah seperti itu, sehingga ketika mursyid ini membaiat murid-muridnya, kadang
ada beberapa perbedaan antara satu murid dengan yang lain. Iya, sehingga itu akan disesuaikan dengan apa namanya yang dibaiat. Beda dengan torekoh yang lain. Kalau torekoh yang lain itu baiat dengan siapapun itu sama di sini. Kalau Satariyah enggak. Kalau sama bisa diserentakkan. Ya, bisa diserentakkan. Kalau Satariyah enggak. Itu uniknya Satariyah di sini. Jadi sekarang ada guru mursyid. Kok setelahnya itu guru mursyid yang meninggal, itu belum tentu anaknya. Kemudian nanti untuk mencari mursyid lagi Pasti ada wasiat nanti dari guru mursyid. Ada wasiat. Nanti akan melanjutkan. Itu kamu cari orangnya itu ciri-cirinya seperti apa. Ciri-ciri. Jadi nggak langsung menunjuk nama. Rumahnya arahnya ke sini. Ciri-ciri rumahnya seperti ini. Orangnya seperti ini. Anda cari. Itu biasanya seperti itu. Kalau metode zikirnya itu ya kurang lebih hampir sama semua metode. Hanya di beberapa tingkatan yang di atas itu Satariyah masih melestarikan metode zikir yang apa namanya yang dibawa dari pendahulu. Nah, contohnya gitu. Kalau di Qadiriyah sebagian itu puncak zikirnya itu di lafaz bismillah Allah. Kalau di Satariyah ini masih ada dua di atasnya. Nah, setelah bismillah Allah nanti ada zikir yang disebut dengan